A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah yang maha baik, Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna menciptakan hamba bernama manusia supaya bisa masuk surga. Nggak mungkin Allah itu usil, iseng-iseng, bikin neraka lalu bilang, mudah-mudahan banyak yang masuk. Gitu. Itu nggak mungkin. Pasti Allah berharap hamba yang diciptakannya itu masuk surga. Maka kalau dibuat SOP, pasti ada buku panduan. Kalau di Syamil, mencetak Quran, berarti alatnya adalah alat percetakan. Itu pasti ada manual book. Cara mengoperasikannya, cara menghidupkannya, cara memperbaikinya kalau ada kerusakan. Semua alat di muka bumi ini pasti ada manual book. Dan ini udah sering disampaikan oleh para guru, para ustadz. Manusia itu juga perlu manual book. Manual booknya itu namanya Quran. Ya tapi ya begitulah gaya manusia ini kalau udah disebutin Quran. Oh Quran, itu mah saya tahu. Ya mau gimana lagi ya memang Quran lah. Jadi hanya sampai pada obrolan aja. Nah ini yang disindir Allah. Yuk kita buka ya. Ada yang bisa bantu saya nggak? Quran surat Az-Zumar 39. Ini buat yang duduk, tolong siapkan sabuk pengaman ya, karena saya mungkin agak sedikit goyang-goyang gitu perjalanannya. 39:45. 39:45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ini penyakit yang hari ini melanda orang pintar. Ini penyakit yang melanda banyak profesor doktor. Ini penyakit yang melanda banyak orang-orang yang mengaku dirinya soleh. Dia bilang, oh, kalau Quran ya memang sudah harus begitulah. Mau gimana lagi? Coba lihat Allah bilang apa di Quran. Ini saya share screen ya, izin Ustaz Ridha. Wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Kalau nama Allah yang disebut, maka jadi kesallah. Bukan kesalah ya, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ya, Quran lagi, Quran lagi. Ya tahu kok Quran itu, nah, gitu kira-kira ngomongnya. Terus Quran ini bawa apa untuk kehidupan saya? Tapi apabila nama-nama sembahan lain selain Allah yang disebut-sebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Ini ada tender, ini ada uang, ini ada project, ini ada kesempatan, ini ada penelitian riset dari Amerika, Profesor Dr. Fulan, ini dari ini. Oh, mereka percaya.
Kalau pakai Quran, mereka bilang nggak mau pakai. Itu udah kuno. Bahkan ada beberapa yang pengen merevisi Quran. Ayat ini, teman-teman semua, usikum wa nafsi bittaqwallah, mengingatkan saya tentang kisah tentang pengemis. Kisah tentang pengemis. Yang mana pengemis itu dia setiap hari membawa mangkok. Ini sudah pernah saya sampaikan. Dia membawa sebuah mangkok, lalu mangkok itu dia bawa kemana-mana. Lalu dia bilang sama orang-orang yang memberi dia sedekah, dia selalu bilang, alangkah beruntungnya hidup kalian, kalian tidak perlu pusing seperti saya. Saya ini kemana-mana harus minta-minta. Udah pernah saya ceritakan. Singkat cerita, pengemis ini meninggal dunia. Lalu dokter yang biasa menyumbang dia itu menemukan dia sudah tergeletak di tepi jalan, dibawalah ke rumah sakit. Pas dibawa rumah sakit, semua barang-barang bawaannya diserahkan kepada Pak Dokter. Begitu Pak Dokter itu melihat ada mangkok yang biasa dipakainya, Pak Dokter tuh melihat ini kayaknya bukan mangkok biasa. Dibawa ke arkeolog, dibawa ke tukang orang yang mengerti barang purba. Begitu dicek, ternyata mangkok ini umurnya ribuan tahun. Begitu dijual, harga dari semangkok ini mengalahkan seluruh harta kekayaan dari si dokter itu. Harga mobilnya, harga rumahnya, harga apanya, semua kalah. Nggak ada apa-apanya dibanding harga mangkok ini. Apa kata dokter? Seandainya pengemis ini tahu kalau mangkok yang dia bawa itu adalah mangkok antik dan mangkok yang harganya mahal, maka bisa jadi saya yang jadi pengemis, dialah jadi orang kayanya. Teman-teman semua, mangkok ini kalau dalam kehidupan kita seperti Quran yang selama ini orang bawa-bawa jadi proposal. Dipikir Quran itu hanya untuk perayaan Isra Mi'raj aja. Padahal teman-teman, Quran itu ya kan, kisah pengemis tadi menggambarkan kepada kita bahwasanya apa yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya itu diajarkan semua dalam Quran beserta rumus-rumusnya. Bukan kita nggak tahu, tapi kita nggak mau tahu. Karena tadi, begitu disebutin Quran, dalilnya Quran, kita bilang, alah, biasalah. Kalau kata anak zaman sekarang tuh milenial tuh, biasalah. Gitu. Lagi viral kan. Padahal Quran itu kunci jawaban. Nomor 1A, nomor 1B, nomor 3C, nomor 3D, nomor 4E, nomor 5F, nomor 6D, dan seterusnya. Maka teman-teman semua, usikum wa nafsi bittaqwallah, pertanyaan yang harus muncul dalam otak kita, ini saya izin share screen lagi. Kenapa Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan turunnya Quran. Bulan Ramadan itu jadi mulia itu karena ada Quran. Ada malam di dalamnya namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu karena ada Quran turun dalam. Nabi Muhammad bawa Quran jadi imamnya para nabi. Dan segala sesuatu yang mendekat kepada Quran itu pasti mulia dan dimuliakan. Pertanyaan selanjutnya, kita ini sudah dekat sama Quran atau merasa dekat sama Quran? Kemarin saya pernah bilang sama Ustaz Riza, teman-teman yang hari ini ditakdirkan Allah ada di Syamil Group, beruntung dan bersyukurlah. Banyak hari ini orang-orang di Indonesia, mohon maaf ya, kerja di tempat prostitusi. Jadi satpam di hotel, kerjanya gendongin orang mabuk tiap malam. Teman-teman yang hari ini berinteraksi sama Quran, menjadi bagian dari Quran. Quran itu dibaca oleh santri seluruh Indonesia. Teman-teman mungkin di Bandung ngerasa biasa aja. Saya yang dengan izin Allah masuk dalam hutan, keliling-keliling ke pondok-pondok pesantren, melihat ada Quran Syamil di ujung-ujung Kalimantan, tuh netesin air mata. Ya Allah, saya bilang besar pahala kawan-kawan yang cetak Quran di Bandung sana. Do you realize that you are very special? Teman-teman sadar nggak kalau itu suatu karunia dari Allah? Tapi kalau ya teman-teman sekadar baca Quran, kemudian cetak, kerja, pinjat print, pulang, ya, you get nothing. Nggak dapat apa-apa.
Maka saya selalu laporan sama Ustaz Riza, bilang, Ustaz, Quran antum ini ada di ujung-ujung Ustaz. Di pondok-pondok pesantren yang titik koordinat aja nggak dapat, sinyal nggak ada. Kiri kanan, mohon maaf ya, kiri kanan tuh hutan. Kita ngelewati beberapa rumah makan yang di situ menjual babi panggang dan seterusnya. Masuk ke pesantren-pesantren dalam hutan, kiri kanan betul-betul hutan, nggak ada sinyal. Kiainya santai aja, nggak apa-apa lah Ustadz, kami nggak terhubung dengan WhatsApp, nggak terhubung dengan Facebook, nggak terhubung dengan dunia maya, kata beliau. Yang penting kami terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, saya bilang itu kayak kena tampar, saya bolak-balik, pak, hutan Ustaz, hutan tan, benar-benar hutan, kiri kanan tuh nggak ada apa-apa, akses jalan cuma segini Ustaz, nggak sampai semeter. Kalau kaki saya naik motor, nggak bisa pakai mobil, naik motor itu kalau kaki nginjak ke tuh nggak sampai karena tingginya segini, semen. Masuk dalam itu, perjalanan 2 jam kami masuk ke dalam sana. Ada Quran Syamil di sana. Harusnya orang Syamil bahagia, bersyukur. Ya saya nggak tahu nih Quran akan dipakai di mana. Dan Masya Allah, tabarakallah, Quran itu dibaca sama santri, dibaca sama anak-anak. Antum yang ada di Syamil harusnya bersyukur. Tapi setan yang nggak mungkin lah tinggal diam. Pasti akan ada godaan. Pasti. Tadi saya bilang, ada banyak orang hari, mohon maaf, terpaksa buka jilbab. Karena di tempat kerjanya nggak bolehin pakai jilbab. Mau sholat duha aja harus curi-curi waktu. Oh, di sini diwajibkan. Maka memang Allah selalu bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Selalu tuh nganggap tuh, aduh, punya orang tuh lebih enak, punya orang lebih hebat. Padahal di dalam dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu tuh banyak nikmat, kata Allah. Tidakkah engkau melihatnya? Saya sempat bertanya juga, kenapa pabrik Quran harus di Bandung ya, bukan di Pontianak? Apa harus saya pindahin pabriknya dari Bandung? Biar kita kalau rindu tinggal ketemu aja gitu. Tapi kata Allah, Bandung memang yang dipilih Allah. Saya yang harus datang ke Bandung. Kalau rindu ya saya yang harus datang. Nggak bisa Bandungnya datang ke Pontianak. Kebanyakan. Saya yang harus datang ke Bandung. Nah, orang-orang di Bandung bersyukurlah wasilah Quran yang teman-teman cetak, yang teman-teman buat, yang teman-teman tulis, yang teman-teman lembur, itu dibaca sama santri penghafal Quran seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara di dunia. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu tuh ada banyak nikmat, kata Allah. Tidakkah kau melihatnya? Maka kalau ditanya, Ustadz, gimana, apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang saya pengen nasihatin juga untuk diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalaulah nanti Ramadan ini orang datang berlomba-lomba, ada yang sedang mengejar pahala, ngejar balasan, ngejar apa. Saya boleh nggak usul saran? Kita tinggal switch aja mindset kita. Kita switch pola pikir kita. Sederhana. Kalau yang lain mungkin baca Quran, ngejar pahala, bersedekah, ngejar ini. Saya mau saran, mau usul. Ini juga yang sedang kami terapkan di Munzalah. Kita datang kepada Allah tarawih, kita datang kepada Allah dengan sedekah, kita datang kepada Allah untuk baca Quran, tadarus, mempelajari Quran, bikin kampung Quran, dan seterusnya, bukan sebagai kewajiban atau sebagai kebutuhan, tapi saya pengen ngajak teman-teman semua, usikum wa nafsi bitaqwallah, datanglah kepada Allah, hadirlah kepada Allah, lakukan sholat tepat waktu, baca Quran, beribadah, bersedekah, berbakti sama orang tua, nolong orang, yang banyak program-program kebaikan itu dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah untuk hidayah ini. Terima kasih ya Allah untuk petunjuk ini. Kau pilih hamba dari sekian juta manusia di muka bumi ya Rabb. Hamba yang dipilih untuk menjalankan amanah Quran ini ya Allah. Kenapa hamba ya Allah? Kan banyak orang yang lebih soleh. Habib-habib keturunan Rasulullah. Orang-orang yang belajar sampai ke Yaman, sampai kemana. Saya ini siapa ya Allah? Tidak punya ilmu, tidak punya sanad sampai keilmuan yang gimana. Kenapa kau pilih hamba ya Allah untuk jadi wasilah tercetaknya Quran ini? Kenapa hamba ya Allah? Terima kasih ya Rob.
Engkau hadirkan kebaikan ini. Dan sampai detik ini sekian belas tahun, sekian puluh tahun kami masih diizinkan untuk membersamai Quran ini ya Allah. Terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah. Datanglah sebagai bentuk syukur. Datanglah sebagai bentuk syukur. Datang sebagai abdan syakuro. Datang sebagai hamba yang bersyukur. Maka kita akan merasakan Ramadan yang jauh lebih nikmat. Baca Quran sebagai bentuk syukur, sedekah sebagai bentuk syukur, salat malam sebagai bentuk syukur, berbagi sebagai bentuk syukur. Apapun yang kita lakukan, tidak lagi meminta kepada Allah, tapi mengucapkan terima kasih. Ya Allah, makasih ya Allah, kau kasih hidayah hamba ya Allah. Makasih ya Allah, Ramadan ini masih diizinkan untuk bisa. Jangankan 2-3 hari ya kakak. Gak usah cerita tahun depan, besok nih loh Ramadan besok. Belum tentu kita hidup. Demi Allah, belum tentu kita hidup. Pertanyaan besar, kenapa saya ya Allah? Apa yang kau lihat dalam diri hamba ya Rabb? Kalau memang ada kebaikan, semoga ini istiqomah ya Allah, maka aku gak akan minta apapun pada engkau ya Allah. Izinkan hamba ya Allah datang pada engkau sebagai bentuk syukur. Salat duha bentuk syukur. Kenapa kita yang dipilih Allah? Pertanyaannya, ada gak hamba-hamba Allah yang lebih baik daripada kita di muka bumi ini? Yang ibadahnya lebih soleh, yang orang hatinya lebih tawadu, hatinya lebih bersih, sedekahnya lebih kencang, amat sangat banyak sekali. Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk membersamai Quran ini? Pasti ada sesuatu. Tadi saya bilang, ada teman kita yang terpaksa buka jilbab. Pulang kerja dia pakai jilbab. Di tempat kerja nggak boleh pakai jilbab. Ada saudara kita yang mohon maaf jadi satpam di sebuah hotel yang kerjanya harus membawa orang mabuk tiap malam. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah resign. Dan dia cerita sama saya, Ustaz, hati saya berontak. Saya tidak terima Ustaz, kenapa hidup saya kayak gini? Masa harus jagain orang mabuk, orang bermaksiat saya yang harus jaga? Akhirnya berhenti, beliau resign. Masya Allah, tabarakallah. Nah, abang, kakak yang baik, yang rahmati Allah, yang bunda semuanya, mari kita datang kepada Allah sebagai bentuk syukur. Kita udah tahu ayatnya, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang nggak hafal ayat itu? Tapi praktek aplikasi sehari-harinya. Kita nolong orang, memuliakan ustadz, memuliakan guru, memuliakan santri, memuliakan siapapun sebagai bentuk syukur kepada Allah. Itu ialah ibadahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau salat sampai bengkak-bengkak kakimu ya Rasulullah? Engkau sudah dijamin masuk surga. Lalu baginda Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura? Apa tidak boleh wahai Aisyah, aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Baginda Rasulullah sempurna, Masya Allah, tabarakallah, datang kepada Allah sebagai bentuk syukur sampai bengkak kakinya. Lah kita ini siapa? Maka kalau teman-teman merasa program Quran yang dibuat atau kampung Ramadan yang dibuat ini sebagai beban, maka Ramadan akan jadi biasa-biasa saja. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kita akan jadi hamba yang dilaknat oleh Allah. Karena Rasulullah bilang gitu, celakalah orang yang melewati Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Ya karena otaknya memang, aduh. Ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya juga malu mau nasihatin guru sendiri, kan ada guru-guru saya di sini. Saya rasanya juga belum pantas, tapi sepertinya itu yang terlintas di otak saya hari ini. Itu yang pengen saya sampaikan. Saya nggak tahu, tadi saya siapkan beberapa materi, tapi kayaknya nggak keluar materinya. Udahlah, cukup itu aja. Yang jelas, jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti ini. Innahum anis sam'i lama'zulun. Ada orang, ada kelompok, kata Allah, yang jangankan untuk membaca, untuk mendengarkannya saja dijauhkan oleh Allah. Na'udzubillah. Allah nggak izinkan orang ini mendengar Quran. Apalagi bermesra-mesra, apalagi mentadaburi, apalagi memperbaiki bacaan, apalagi mendalami. Enggak, Allah nggak izinkan. Dengar aja nggak diizinkan sama Allah. Innahum anis sam'i lama'zulun. Maka sebagai penutup, saya pengen nyampaikan ini doa yang saya selalu baca. Saya serahkan, ijazahkan kepada antum semua.
Kalau mau diterima, alhamdulillah. Enggak juga, enggak ada masalah. Mudah-mudahan berkenan. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua. Mudah-mudahan kita berkenan untuk men-switch cara berpikir kita menyambut Ramadan bukan lagi sebagai kebutuhan, kewajiban, atau ritual semata, tapi menyambut Ramadan, melakukan kebaikan di bulan Ramadan sebagai bentuk syukur. Amin, Allahumma amin. Sehingga kita jadi hamba yang lebih tahu diri, jadi hamba yang lebih rendah hati, jadi hamba yang lebih sadar bahwasanya Allah tuh kasih kita sangat banyak nikmat. Cuma kita kadang-kadang suka lupa, suka nggak paham, suka masa bodoh, atau mungkin ya kita pura-pura nggak tahu. Maka teman-teman semua, memang nikmat itu kadang-kadang terasa indah kalau belum dimiliki. Giliran sudah dapat, ya kita tetap lihat punya orang lebih baik, lebih bagus. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Orang lupa bahwa tetangga itu pakai rumput sintetis. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil. Saya menekankan satu poin. Teman-teman nanti sholat duha, bangun malam, berbagi, sedekah, baca Quran, memperbaiki baca Quran. Apapun yang kawan-kawan lakukan, niatkanlah dan lakukanlah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Berkah selalu. Mohon maaf Ustaz Riza, saya nggak bisa ngomong yang hebat-hebat, yang keren-keren. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nggak tahu saya ini kena atau tidak, pas atau tidak, atau sedang dibutuhkan atau enggak. Yang jelas saya mau nyampaikan kepada kita semuanya, Quran yang antum buat di Syamil itu sangat dirasakan manfaatnya sampai ke ujung-ujung hutan, dalam-dalam pondok pesantren. Dan mudah-mudahan itu mengalir pahalanya untuk teman-teman semuanya yang ada di Bandung. Mudah-mudahan itu jadi wasilah untuk Al-Quran memberikan syafaat untuk kita semuanya. Saya yang bagian tukang pikulnya, saya yang bagian ngantar-ngantarnya. Mudah-mudahan juga diizinkan Allah untuk dapat kebaikan dari apa yang sudah teman-teman semua di Syamil lakukan. Barakallahu fikum, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf lahir batin. Rindu luar biasa, pengen ketemu sama teman-teman. Tapi Allah belum, ini kan saya izin jaga telur dulu di Pontianak. Hanya bisa nemani kawan-kawan lewat online. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan kita bisa jumpa dalam keadaan yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf belum bisa ngasih apa-apa buat Syamil. Baru bisa kirim doa. Tapi saya jadi saksi di hadapan Allah. Apapun yang teman-teman lakukan, itu benar-benar dirasakan manfaatnya. Qur'annya udah sampai. Masuk dalam hutan, Masya Allah. Tabarakallah. Berkah. Tetap semangat jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.